Kenal dengan istilah consolidate bottom of pyramid nggak kira-kira? Kita semua tahu bahwa di strata piramid tertinggi, di mata rantai makanan yang tertinggi ada yang namanya manusia. Dan di sesama manusia ada lagi piramid yang tertinggi lagi, yaitu 3% populasi tadi memiliki kekayaan 70% manusia. Jadi ada piramid di atas piramid. Faktanya lagi adalah 10% manusia, kekayaannya itu sama dengan 90% manusia di bawahnya. Itu adalah piramida ekonomi dunia. Sementara kita tahu, bentuk ekonomi terbaik itu bentuknya seperti pensil, bukan seperti piramid. Atasnya runcing, namun di tengah sampai bawah adalah rata. Itu ekonomi ideal, yang sedikit sekali periode di mana zaman kehidupan manusia hal itu tercapai. Dulu pernah di awal, pertama kali ekonomi dunia itu berbentuk seperti pensil, yaitu ketika zaman Yunani, zaman para filsuf hidup, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Karena kebutuhan sandang, pangan, papan itu tanpa usaha seakan-akan udah dapat. Jadi kehidupan di wilayah itu bersantai, setiap hari hanya berkesenian, berfilosofi, dan berbudaya tinggi lainnya. Seakan-akan nggak kerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang dasar, yaitu sandang, pangan, papan. Lalu di Eropa abad pertengahan itu disebut zaman Renaissance. Juga demikian, lihat saja bangunannya, karya seni tinggi Eropa. Walaupun mereka mendapatkan harta itu semua dengan menginjak kaki negara-negara jajahan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Tapi di zaman itulah kejayaan Eropa, di mana ekonomi Eropa seperti pensil piramidanya. Sekarang bagaimana? Parah. Dasar piramidanya lebar, mengecil di tengah, serta tinggi tajam di atas. Karena apa? Karena selain the winnersnya sudah ada, the winners takes all, mereka juga menggunakan kekuatan pemerintah sebuah negara untuk menjadi pion mereka, mengatur agar kekayaan mereka menjadi abadi. Itulah strategi para kapitalis di top of pyramid pada saat-saat ini. Setelah itu ada lagi. Ternyata mereka di atas tuh tidak bercerai-berai, mereka di atas tuh consolidate, bergabung bersama. Jadi sudah kecil, sedikit, kompak lagi. Jadi secara individu, mereka ini menguasai piramida terbalik. Jadi kalau jumlah mereka piramidanya benar, tapi secara harta yang kecil itu menguasai piramida terbalik, hartanya terbanyak. Jadi sistem apa yang mereka gunakan untuk mempertahankan kekayaan mereka itu? Yes, benar. Mereka menggunakan bank. Bank itu kapal keruk harta tabungan orang-orang kecil. Dikumpulkan di mana-mana lalu diberikan untuk komunitas 3% pebisnis. Karena pebisnis yang punya jaminan hanya 3%, sisanya walaupun nabungnya di bank yang sama nggak akan keluar dikasih kredit atau pinjaman. Gila nggak tuh? Setelah itu, Kementerian Keuangan Bank Indonesia semua membuat aturan melindungi yang 3% itu untuk keuntungan yang 3% itu. Jadi rakyat kecil melihat bank sentral, melihat bank adalah simbol kapitalis. Coba lihat KUR ya, kredit usaha rakyat. 1 bulan bunganya 2% atau setahun 24%. Itu buat rakyat. Sementara kalau buat konglomerat setahun 9%. Bayangin, itu realita kan? Ini gila kalau didiamkan. Lalu ke depan bagaimana? Kita ini bukan tukang ngeluh. Kita ini ingin memberikan solusi walaupun rada nyeleneh. Karena kita harus memberi peringatan kepada semua orang dan memberikan solusi. Jadi caranya gimana? Yaitu dengan new economic model, yaitu dengan cara konsolidasi bottom of pyramid. Itu teorinya. Dan prakteknya kita sudah bangun. Bahkan saat organisasi tersebut sudah jalan. Kok belum banyak yang tahu? Ya terang saja, hegemoni pengusaha ekonomi sekarang gerah. Bisa-bisa bank tutup. Karena bank itu kan sumber riba, keuangannya pakai pinjaman. Bank tutup, fintech tutup kalau kita jalan. Karena kita bisa melepas cengkraman kapitalis. Kita bisa membuat rakyat jadi berkuasa. Tapi sayang, belum bisa jalan. Tapi kita nggak nyerah. Karena apa? Karena kemakmuran itu hak semua orang. Solusinya sekali lagi di mana? Solusinya segera setelah video ini. Selamat menyaksikan. Ada cerita tentang Hornet Nest di dunia intelijen, di mana sebelum ISIS diciptakanlah ideologi baru terlebih dahulu selama 6 tahun oleh 18 doktor ilmu agama. Dalam dunia ekonomi, sering kita seakan kaku kepala kita berhadapan dengan teori ekonomi yang ternyata tidak sejalan dengan aplikasinya dalam strategi bernegara. Apakah ada dualisme dalam ekonomi tersebut? Ekonomi kampus adalah ciptaan dalam tanda petik agar kalau dipraktek pada sebuah negara ilmu tersebut usut. Sementara yang negara adidaya lakukan itu bukan ekonomi yang diajarin di kampus. Jadi ilmu kampus ternyata ilmu ciptaan rekaan semata. Hornet Nest ekonomi ternyata ada. Ideologi ekonomi untuk menjebak itu ternyata ada. Batasan atau barrier to entry agar negara lain tidak bisa sekuat negara adik kuasa itu didesain agar negara pemenang perang yaitu Amerika dan negara Eropa Barat terus berkuasa.
penguasa. Mau bukti? Mana mata uang penguasa di dunia ini? 65% transaksi di dunia ini menggunakan US dollar, 20% menggunakan euro, yen 4,7%, yuan Cina hanya 1,9% nilai transaksinya. Walaupun Cina menguasai mayoritas perdagangan sampai 50 atau 60% perdagangan dunia, dolar tetap underlying transaksi mereka. Memang mau Indonesia misalnya CPO-nya dibeli oleh Cina bayar pakai yuan. Terus yuannya tadi buat apa? Kita mau beli mesin misalnya untuk pabrik, mesinnya dari Jepang. Apa Jepang mau terima yuan? Nggak mau lah. Jepang mintanya dolar buat devisa mereka. Kok bisa begitu sih? Ini kesepakatan atas dasar suka sama suka atau atas dasar saya penguasa dunia, Anda harus manut dengan saya. Baik, kita akan bicara tentang currency warfare di sesi lain. Sekarang kita kembali ke topik. Misalnya lagi, dunia perbankan yang saat ini dianggap kunci sukses ekonomi, sehingga bank dicitrakan adalah penting untuk membangun ekonomi itu hanya bank. Padahal banking atau perbankan benar, tapi bank tidak. Bukan jadi kunci, banking yang jadi kunci, bukan bank. Tetapi karena sudah ada doktrin di banyak otak para pejabat dan akademisi bahwa banklah yang terpenting, jadi bank harus dilindungi. Padahal bank itu didesain untuk orang kaya saja. Ini by design agar memang kekayaan menumpuk di komunitas 3%. Bank bukan buat semua orang, dan itu sudah masuk di kepala kaum bankers di bawah sadarnya. Padahal bankers itu pelayan kaum kapitalis, bukan pelayan rakyat. Mau bukti? Maaf ya, kalau sudah bicara tentang banking, si Sontoloyo ini tegangan tinggi. Karena apa? Nyerempet riba, pasti tegangan tinggi. Kita lanjut. Misalnya dengan ada namanya asset based loan atau pinjaman berbasis aset. Itu hanya komunitas 3% saja yang bisa pinjam bank, karena punya kolateral, punya jaminan. Coba yang lain gak punya kolateral, jadi bisa apa? Atau kita ambil contoh lagi deh. Ini cara ngitung yang aneh bin ajaib. Kita ada kolateral, kita mau beli rumah, kita ambil KPR. Kredit ini dihitungnya caranya aneh bin ajaib karena untuk menguntungkan bank. Kita tahu pada saat kita menyicil tuh ada cicilan pokok, ada bayar bunga. Dan itu lucunya bukan pakai proporsional yang sama. Misalnya kita bayar 2 juta setiap bulan. Di awal-awal cicilan, lucu, yang 1,5 juta buat bayar bunga, yang pokoknya hanya 500.000. Nanti kalau sudah tahun ke-15 sudah mau lunas, dibalik 2 juta tadi, yang 1,5 buat pokok, yang 500.000 baru bayar bunganya. Bunganya mengecil. Itu mereka ngambil bunga di depan. Itu rentenir banget. Ini gila dunia perbankan ini. Dan herannya itu dilindungi oleh pemerintah lagi. Hebat bener dah. Kesimpulannya, bank itu menyedot dana orang kebanyakan. Namun pembiayaannya hanya untuk orang kaya. Bagi saya, kalau ini didiamkan, ini namanya kita orang bodoh. Kapan kita bisa berdiri di atas kaki sendiri kalau kayak gini? Harusnya ada project based loan, pinjaman berbasis proyek, tidak harus aset. Selama ada revenue, selama ada omset, selama ada profit, boleh dibiayai. Dunia perbankan harusnya dibuka lebar-lebar, bukan dunia bank ya. Dunia perbankan harusnya dibuka lebar-lebar sehingga banking bisa dilakukan oleh non-bank. Banking 5.0 itu bukan oleh bank lagi yang mengerjakan. OVO, GoPay, Alipay sejenisnya lah. Itu adalah banking system pembayaran, dan itu di tahun depan sebentar lagi tidak terbendung kehadirannya. Ini semua akan terjadi di Indonesia. Jadi wahai bankers, mulailah berpikir, ubah banking system Anda. Banking akan bertahan sepanjang zaman, namun bukan bank. Bank itu sunset, goodbye bank. Wahai pejabat negara, mulailah membuka diri atas banking 5.0, banking from non-banking system, sehingga riba bisa hilang. Kira-kira 100 tahun yang lalu, uang atau money itu belum dipuja seperti saat ini. Uang belum didewakan seperti sekarang. Atau dengan kalimat lain, uang itu baru 100 tahun dipuja bagaikan dewa. Kalau emas, ya memang iya dari dulu memang dipuja sebagai simbol kemakmuran dan alat tukar terpercaya. Kembali ke uang. Uang itu hanya greasing the transaction, atau uang itu hanya pelumas transaksi. Uang itu hanya pelancar pertukaran. Itu adalah istilah 100 tahun yang lalu, yaitu sebelum Great Depression tahun 1931. Setelah Great Depression tahun 1931, muncullah teori ekonomi baru. Teori ekonomi dari Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises. Kemudian dikatakan bahwa sejak tahun 1931 ke sana ke belakang adalah teori Adam Smith mati. Jadi teori Adam Smith mati. Kemudian sejak Perang Dunia Kedua usai, zaman ekonom penggagas Bretton Woods Conference, John Maynard Keynes berkuasa. Ini adalah zaman Keynesian. Dalam zaman Keynesian, kata inflasi dan central bank adalah kuncinya. Uang menjadi harta sejajar emas. Walau faktanya pada kertas tertulis angka 50.000 dan lembaran 100.000, nilai kertasnya sama, nilai intrinsiknya sama. Tapi kok beda ya untuk ditransaksikannya? Itulah arti
seperti uang sekarang. Memiliki uang menjadi Tuhan tersendiri. Uang menjadi dipuja, uang bahkan disembah. Namun ada fakta baru. Di tahun 2008 ketika subprime mortgage terjadi, hancurlah bank, hancurlah raja uang, mitranya Federal Reserve. Maka dengan lantang kita seharusnya berani mengatakan Keynesian is dead atau Keynesian sudah mati. Teori Keynesian usang. Teori neolips sudah nggak bisa jalan lagi di era digital ekonomi saat ini. Maka sejak tahun 2009 dunia mulai berontak. Banyak anak muda yang tidak percaya IMF, tidak percaya World Bank, terutama anak muda dan non pemerintahan ya. Mereka mulai rebel. Kelompok ini dikenal dengan filosofi ekonomi baru, yaitu mereka memiliki nama dengan julukan baru, Modern Economy Theory. Pencetusnya adalah Warren Mosler, Bill Mitchell, Stephanie Kelton, Randall Wray, dan bapak dari itu semua adalah Michael Hudson. Bahkan ada yang menyebut teori sekarang ini setelah Keynesian mati adalah zamannya Hudsonian. Namun kita tahu virus ilmu lama Keynesian, neolips membekas dalam kepala generasi di atas kita, bahkan di sebagian generasi kita, dan agak sedikit mencemarkan ke generasi baru. Namun ada generasi yang steril, yaitu generasi milenial. Generasi milenial sudah tidak percaya Keynesian. Dia mulai mengadopsi teori dari Hudsonian, yaitu Modern Economy Theory. Tapi sayang, pejabat negara masih Keynesian semua, jadi belum bisa diterapkan Modern Economy Theory tersebut yang berbasis project. Pejabat dengan Keynesian cirinya gampang. Kalau nggak ada uang, mereka cari utangan. Dan dalam Modern Economy Theory, kata hutang itu hilang dalam kamus mereka. Kata hutang itu hilang dalam kamus anak-anak milenial. Yang ada hanya sovereign wealth fund, printing money, project creation, digital banking, consolidated bottom of pyramid, dan banyak lagi. Saya sangat bergantung kepada kaum milenial. Semoga ke depan kaum milenial bisa mengambil alih dan mengganti pemahaman kuno yang hingga saat ini masih berlaku dengan strategi tidak berhutang dan tidak jual aset negara.